Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya, Caroline SP, akan menyampaikan materi tentang pewarisan sifat pada manusia untuk siswa-siswi kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat 1. Mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia. 2. Menjelaskan mekanisme pewarisan dan kelainan sifat pada manusia. 1. Pewarisan sifat pada manusia. Seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Beberapa sifat yang diturunkan seperti 1. Warna kulit. 2. Bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. 3. Tipe pelekatan cuping telinga. 4. Jenis rambut. Yang kelima adalah golongan darah. Perhatikan gambar berikut ini. Ada beberapa sifat yang diturunkan oleh orang tua kepada keturunan selanjutnya atau kepada anaknya. Yang pertama tentang warna kulit. Warna kulit dikode oleh banyak gen. Contoh gen pengode warna kulit adalah gen A besar, B besar, dan C besar. Gen-gen tersebut mengode pembentukan pigmen kulit atau melanin. Pigmen ini menyebabkan kulit berwarna gelap. Ada juga variasi gen yang lain yaitu gen A kecil, B kecil, dan C kecil. Orang yang bergenotip A besar, B besar, C besar, memiliki warna kulit sangat gelap. Orang yang bergenotip A kecil, B kecil, C kecil, memiliki warna kulit sangat terang. Sedangkan orang yang memiliki genotip A besar, B besar, C besar, C kecil, memiliki warna kulit antara gelap dan sangat cerah atau sawo matang. Selain akibat gen, faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari juga berpengaruh pada fenotip warna kulit. Berikut ini adalah gambar model pewarisan warna kulit pada manusia, yaitu dari yang bergenotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, kemudian menikah dengan seseorang yang memiliki genotip yang sama, maka akan dihasilkan keturunan dengan berbagai variasi warna kulit. Dua, bentuk pertumbuhan rambut. 1. Bentuk seperti huruf V di atas dahi atau widow's peak dikontrol oleh gen W besar diambil dari kata widow's peak yang bersifat dominan. Terlihat di gambar A. Genotipnya W besar homozigot dominan atau W besar W kecil heterozigot. Yang kedua, bentuk melingkar biasa tak ada widow's peak atau tidak memiliki bentuk pertumbuhan rambut seperti huruf V. Memiliki genotip W kecil atau homozigot resesif. Terlihat pada gambar B. Jadi ada dua tipe. Tipe bentuk seperti huruf V dan bentuk melingkar biasa. Selanjutnya adalah tipe pelekatan cuping telinga. Perhatikan gambar. Ada dua tipe pelekatan cuping telinga yaitu yang A, telinga terpisah, yang B, telinga melekat. Cuping telinga terpisah dikontrol oleh gen G besar. Orang dengan cuping telinga terpisah
atau terlepas memiliki genotip G besar G besar, homozigot dominan atau G besar G kecil heterozigot. Cuping telinga menempel dikontrol oleh gen G kecil. Orang dengan cuping telinga menempel memiliki genotip G kecil atau homozigot resesif. Yang keempat adalah jenis rambut. Perhatikan gambar. Yang pertama ada seorang anak dengan rambut yang keriting. Kemudian gambar kedua, seorang yang memiliki rambut lurus, dan yang ketiga adalah yang memiliki rambut ikal. Jenis rambut dikendalikan oleh gen C besar dan C kecil. Gen C besar itu biasanya bersifat dominan. Dia mengode rambut keriting. Gen C kecil bersifat resesif. Itu mengode rambut lurus. Apabila terdapat gen C besar dan C kecil, maka bentuk rambutnya antara bentuk rambut keriting dan lurus atau biasa kita kenal dengan rambut yang ikal. Yang kelima adalah golongan darah. Golongan darah diwariskan orang tua kepada keturunannya. Ada 3 sistem penggolongan darah pada manusia. Yang pertama atau yang sering kita kenal dengan sistem A, B, dan O. Maka golongan darahnya adalah golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Yang kedua adalah sistem MN. Ada 3 golongan darah, yaitu M, MN, dan N. Yang ketiga adalah sistem RH atau rhesus. Dikenal 2 golongan darah, yaitu RH positif dan RH negatif. 2. Kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. 1. Albino. Kelainan genetik karena tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin sehingga seluruh tubuh dan rambutnya berwarna putih. Perhatikan pada gambar. Gambar yang kiri adalah seorang anak yang normal. Sedangkan gambar yang kanan adalah gambar seorang anak yang memiliki sifat albino. Perhatikan rambut dan kulitnya. Keduanya tampak berbeda. Sifat albino dikendalikan oleh gen resesif atau gen A kecil. Orang yang normal memiliki genotip A besar dan A besar A kecil. Jika genotip yang dimilikinya adalah A besar A kecil, maka pada orang tersebut memiliki sifat pembawa atau sifat karir dari albino. Sedangkan orang yang albino memiliki genotip A kecil. Perhatikan bagan persilangan berikut ini. Orang tua yang sama-sama normal namun memiliki genotip A besar A kecil menikah. Nah, ingat, ketika orang yang normal memiliki genotip A besar A kecil, maka pada orang tersebut membawa sifat albino namun sifat tersebut tidak nampak. Namun ketika menikah, kita lihat apa yang akan terjadi pada keturunan selanjutnya. Dari ayah membawa sperma, di sperma tersebut terdapat gamet A besar dan A kecil. Begitu juga dengan ibu, di dalam sel telur ibu atau di dalam ovum ibu, itu ada gamet A besar A kecil. Kita lihat keturunan yang pertama pada kotak nomor 1. Dari ayah menyumbang gamet A besar, dari ibu juga gamet A besar, maka anak yang pertama memiliki genotip A besar dan normal. Kita lihat lagi kotak yang kedua, keturunan yang kedua. Dari ayah, gametnya adalah A kecil, dari ibu, gametnya adalah A besar. Jadi genotip si anak adalah A besar A kecil. Anak ini normal, tetapi di dalam
darahnya di dalam tubuhnya itu memiliki gen albino, namun tidak nampak dari luar. Dari luar dia tampak normal. Selanjutnya kotak nomor 3, dari ayah gametnya adalah A besar, dari ibu gametnya adalah A kecil. Anak ini juga sama dengan kotak nomor 2 tadi, keturunan yang kedua, memiliki normal ya, tampak normal, tetapi di dalam tubuhnya memiliki gen albino. Nah, untuk yang keturunan keempat kita lihat kotak nomor 4. Dari ayah, gametnya adalah A kecil, dari ibu, gametnya adalah A kecil. Maka anak yang keempat akan memperoleh sifat albino. Jadi dari keempat anak, ada 3 orang yang normal dan 1 yang albino. Kita lanjutkan lagi. Penyakit yang selanjutnya adalah hemofilia. Mungkin kalian pernah mendengar tentang hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetik yang ditandai oleh darah yang sukar membeku saat terjadi luka. Hal ini terjadi karena penderita hemofilia tidak dapat memproduksi faktor pembeku darah. Faktor pembeku darah terdapat pada kromosom X. Gen yang bersifat dominan diberi simbol H, yaitu yang mampu memproduksi faktor pembeku darah. Sedangkan gen resesif diberi simbol H kecil, artinya dia tidak mampu memproduksi faktor pembeku darah. Kita perhatikan tabel berikut ini. Jenis kelamin perempuan, jika normal maka genotipnya adalah XH besar, XH besar, dan XH besar, XH kecil. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa faktor pembeku darah itu terdapat pada kromosom X. Jika yang pertama benar-benar normal, tetapi yang kedua ini XH besar dan XH kecil ini membawa sifat atau karir dari sifat hemofilia. Bagaimana dengan yang hemofilia? Orang yang hemofilia pada yang perempuan itu memiliki genotip XH kecil, XH kecil. Namun ini bersifat letal, artinya langsung meninggal dunia ketika lahir ya. Jika ada yang menderita hemofilia, maka umurnya tidak akan panjang. Lanjut lagi untuk yang laki-laki. Laki-laki yang normal memiliki genotip XH besar Y. Ingat bahwa untuk laki-laki kromosom seksnya adalah X dan Y. Sedangkan yang perempuan adalah X dan X. Sedangkan untuk yang laki-laki hemofilia, maka genotipnya adalah XH kecil Y ya. Jadi ingat bahwa gen H kecil sifat hemofilia itu melekat atau menempel pada kromosom X, bukan pada kromosom Y. Nah, perbedaan proses pembukaan darah antara orang yang normal dan orang yang mengidap hemofilia. Perhatikan gambar berikut. Nah, berikut ini adalah yang pertama gambar hemofilia. Ketika terjadi luka, maka sel darah merah akan keluar dari kulit kita karena jaringan kulit kita mengalami luka atau terpotong, maka darah akan keluar ya. Pada penderita hemofilia, darahnya sukar untuk membeku. Ya, pada penderita hemofilia, darah tidak membeku secara normal karena kekurangan protein untuk pembekuan darah. Maka darahnya akan keluar lebih lama daripada yang normal, agak susah untuk membeku. Sedangkan pada orang yang normal, ketika terjadi luka, darah tetap keluar, namun karena protein pembeku darahnya cukup normal, dengan cepat akan terjadi proses pembekuan darah, maka luka yang tadi terbentuk itu akan cepat tertutup ya, cepat tertutup oleh benang-benang fibrin, ada
trombosit darah. Bisa dilihat perbedaannya pada orang yang normal dan yang hemofilia. Perhatikan gambarnya dengan cermat ya. Gambar yang di kiri adalah yang hemofilia, sedangkan yang kanan adalah gambar proses pembukaan darah pada orang yang normal. Selanjutnya adalah buta warna. Nah, pernahkah kalian mendengar ada orang yang buta warna? Mungkin jarang ya, jarang terdengar ada orang yang buta warna, tetapi penyakit buta warna itu ada. Apa sih yang dimaksud dengan buta warna? Buta warna merupakan contoh kelainan yang diturunkan melalui kromosom kelamin atau gonosom. Buta warna disebabkan oleh gen resesif atau gen CB dalam kromosom X. Nah, untuk mendeteksi buta warna ada suatu tes yang disebut dengan tes Ishihara. Biasanya untuk orang-orang yang dites mendapatkan SIM ya, untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian bisa menyebutkan angka-angka yang ada di dalam gambar? Silakan diperhatikan. Yang pertama ada angka 12. Gambar kedua itu angka 33. Gambar yang ketiga angka 38. Yang keempat 51. Yang kelima angka 69. Dan yang keenam adalah angka 74. Jika kalian tidak bisa melihat angka-angka yang ada di dalam gambar ini, nah mungkin kalian harus waspada ya. Mungkin ada gangguan pada penglihatan ya. Bisa jadi kalau tidak bisa sama sekali menyebutkan angka-angka tersebut, maka dikatakan buta warna. Orang yang buta warna tidak dapat melihat perbedaan warna seperti yang dilihat orang normal, sehingga tidak dapat menyebutkan angka yang terdapat di dalam gambar. Nah, silakan dites dirinya masing-masing. Demikianlah materi tentang pewarisan sifat pada manusia. Semoga dapat difahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.